Oke, jadi materi kita hari ini itu terkait dengan yang disebut arus bahasa Indonesia harus bolak-balik ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya alternating current, alternating itu yang berubah-ubah. Apa yang berubah-ubah itu adalah kutubnya sebenarnya. Nanti akan kita lihat. Jadi sebenarnya sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa namanya induksi elektromagnetik ya sebelum libur ya, bahwa tegangan hasil dari induksi elektromagnetik itu secara umum itu dia tidak lagi searah ya atau apa arus searah, tetapi dia kutubnya bisa berubah-ubah, kadang positif, kadang negatif. Secara umum seperti itu. Kemarin kita udah bahas. Nah, sekarang hal seperti itu yang kemarin kita bahas beberapa minggu lalu sebelum libur itu dihasilkan pada umumnya oleh pembangkit listrik. Bisa air, air nuklir, P itu panas bumi biasanya, atau S sampah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pada intinya adalah sumber energi yang dihasilkan itu seperti misalkan nuklir atau panas bumi itu biasanya memanaskan apa namanya cairan fluida gitu ya. Nah, cairan fluida itu nanti dia punya tekanan, nah dia itu nanti akan menggerakkan turbin. Nah, di turbin itu nantilah akan dihasilkan apa namanya arus AC yang cukup tinggi. Dan kemudian itu disalurkan gitu ya. Nah, disalurkan itu dia butuh beberapa nanti akan kita bahas juga terkait dengan transformer bagaimana dia menurunkan tegangan ya. Jadi tegangannya itu bisa dibagi-bagi ya, untuk keperluan terutama industri dan rumah tangga gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sekarang kita bahas terkait dengan rangkaian arus AC. Nah, jadi kalau kita lihat seperti yang tadi saya bilang, arus AC itu adalah arus yang kutubnya itu berubah-ubah. Jadi sederhananya arus AC itu punya bentuk seperti ini. Jadi ini adalah delta Vmax sin omega T, di mana delta Vmax itu adalah amplitudo tegangan maksimum ya, keluaran dari sumber AC ya. Dan apa namanya dan dia bentuknya bisa Anda ambil sinus atau kosinus sama aja. Dan di sini kita mengambil sederhananya bentuk harmonik yaitu sinus omega T, di mana omega itu adalah frekuensi dari maaf sebentar. Frekuensi dari arus AC-nya ya. Biasanya dihasilkan dari itu. Nah, ini kalau Anda lihat ya, delta V di sini itu adalah bentuknya seperti ini ya. T besar di sini adalah periode, di mana periode itu adalah jarak antar puncak atau jarak antar lembah gitu ya. Seperti itu. Yang paling mudah. Dan simbol dari arus sumber tegangan AC itu adalah seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak ada seperti apa namanya, ini ini minus plus gitu ya. Jadi tidak seperti ini, tapi dia tandanya seperti ini. Maksudnya apa? Bahwa kutubnya itu dia bolak-balik. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang sederhananya, misalkan kita ambil tegangan AC itu dihubungkan dengan sebuah resistor. Dan kalau kita lihat di sini, untuk persamaannya bahwa tegangan, kita masih bisa pakai hukum Kirchhoff ya. Jadi tegangan yang di, apa namanya, di arus di sumber tegangan ini, itu sama dengan tegangan pada resistor. Jadi didapatkan hubungan seperti ini. Dan arus yang mengalir,
Ya, pada resistor tinggal ada delta VR dibagi dengan R besar. Jadi ini tidak lain adalah delta V max dibagi R, R besar maksudnya, sama dengan I max kali sin omega T. Dan I max ini adalah maksimum, nilai maksimum dari arus, yaitu delta V max dibagi R ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, apa namanya, delta VR adalah tegangan pada resistor. Anda lihat, kalau Anda bandingkan dengan sumber tegangan aslinya ya, yang persamaan 33.1, kemudian ini adalah tegangan yang pada kapasitor 33.3 ya. Kalau digambarkan ya, itu dia hanya berbeda pada level amplitudenya saja ya. Jadi misalkan ini arus ya, yang ini adalah apa namanya, delta delta V, apa namanya, ini adalah tegangan ya, tegangan yang oranye ya, yang apa namanya, yang ungu itu adalah arus gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini yang ini yang sebelah kiri ya, ini adalah gambar apa, fungsi arus yang tadi ya, yang 33.1 dengan 33.3 itu seperti ini. Dan dia bisa dikatakan berbeda hanya amplitude saja, tapi dia fasenya sama. Ya, jadi artinya ketika dia itu pada T sama dengan 0, dia sama-sama 0. Kemudian ketika dia itu maksimum, berarti keduanya sama dengan maksimum, dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanan itu kita sebut namanya yang namanya diagram fasor gitu ya. Jadi sudutnya di sini antar apa namanya? Jadi sudut horizontal itu biasanya menyatakan apa namanya? Sudut ya, apa namanya? Sudut ya, fase gitu. Yang vertikalnya itu adalah fungsinya gitu. Sebenarnya alternatifnya begini, ini bisa juga digambar seperti ini. Jadi eh, diagram fasor itu bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah IR dengan delta VR gitu ya. Keduanya sama. Jadi misalkan yang tadi apa? Yang ungu ya, ungu. Katakanlah ini adalah I gitu ya. Sorry. Ini adalah IR gitu. Kemudian yang oranyenya itu adalah delta VR. Jadi bisa juga digambarkan seperti ini. Alternatifnya dibanding dengan ini. Jadi menganggap ya udah, karena ini terkait dengan sudut ya. Kalau dia itu nanti berbeda fasa, ya berarti nanti tinggal delta delta VR-nya dengan IR-nya itu dia gambar arahnya berbeda, itu aja. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak terkait ini. Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Oke, ini yang paling mudahnya. Oke, kemudian eh, ini kalau, oh sorry, oke. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan yang disebut namanya VRMS ya. Maaf, apa satu apa besaran disebut nama RMS. RMS itu adalah root mean square. Ini dari sini. Root mean square itu. Dan definisinya itu adalah I kuadrat bar. Ini maksudnya rata-rata. Ini maksudnya ini adalah 1/T biasanya. Ini adalah integral dari 0 sampai T. Maaf. Ya, 0 sampai T I kuadrat D, dt gitu ya. Kecil. Gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini kan I kuadrat, maaf, I itu kan fungsi T itu adalah sama dengan I maksimum sin omega T. Nanti kalau Anda hitung di sini,
itu ternyata hasilnya itu adalah I kuadrat bar rata-rata itu adalah setengah dari I maksimum rata-rata kuadrat. Maaf, I maksimum kuadrat. Jadi kalau saya tulisnya itu adalah IRMS, yaitu rumusnya seperti ini. Itu didapatkan persamaan 33,4. Itu rata-rata. Jadi kenapa kita membahas ini? Karena IRMS ini adalah yang terdeteksi pada ammeter ya, yang pakai jarum itu. Atau yang digital misalnya. Itu juga bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara juga tentang daya pada resistor, ya, daya itu sebenarnya secara umum itu bisa seperti ini. Kita mengambilnya. Ini P, misalkan daya itu adalah I kuadrat kali R. Jadi ini adalah I maksimum kuadrat R sin kuadrat omega T. Jadi secara umum tuh daya di sini itu bergantung pada T. Tetapi biasanya karena dia itu bergantung pada T gitu ya, kita membahasnya bukan P fungsi T. Jadi pada pengukuran itu biasanya nanti kita berbicaranya adalah daya rata-rata. Nah, daya rata-rata ini adalah terkait dengan I RMS kuadrat kali R. Yaitu paling mudahnya adalah kalau rata-rata P average, ya itu adalah 1 per T sama integral P dt, 0 sampai T. Nanti akan Anda dapatkan rumus yang I kuadrat RMS kali R. Gitu. Oke. Oke, ini juga sama, delta V RMS itu sama dengan delta V max dibagi akar 2. Oke, ini contoh soal misalkan ya. Jadi keluaran tegangan ya dari sebuah sumber AC itu adalah delta V-nya sama dengan 200 volt sinus omega T. Tentukan apa namanya arus RMS dalam sirkuit ketika sumber ini dihubungkan dengan resistor 100 ohm. Rasanya bisa ya, Anda tinggal delta VRMS itulah 200 volt dibagi akar 2 dibagi 100 didapatkan 1, perkiraannya sekitar 1,41 ampere. Oke, kita lanjutkan terkait dengan rangkaian induktor. Ya. Jadi induktor itu seperti yang kemarin minggu lalu, beberapa minggu, 2 minggu lalu kita bahas ya. Induktor itu terkait dengan solenoida. Ya. Dan solenoida itu dia memenuhi hukum Faraday. Maaf, apa namanya? Ya, hukum Faraday dan hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu dia terkait dengan perubahan arus dikali dengan L ya. L di situ adalah indukstansi. Jadi tegangan pada induktor pada arus AC ini adalah minus L dI per dt. Ya. Jadi kalau kita analisis menggunakan loop tertutup hukum Kirchhoff 2 itu didapatkan delta V ditambah delta VL itu sama dengan 0. Jadi kalau saya masukkan di sini kita dapatkan delta V itu sama dengan L dI per dt. Nah, kalau kita lihat tadi, delta V-nya itu kan kita ambil apa? Delta V max dibagi sin omega T. Maaf. Delta V-nya itu adalah sama dengan delta V max sin omega T. Oke, jadi kalau ini kan, saya masukkan nih, jadi persamaan 3,36, bahwa arus di situ tidak lain adalah integral dari sin kan.
omega T. Nah, jadi kita ambil ini sebenarnya integral tertentu, biasanya di sini ada tambah C, ya tapi C-nya di sini kita abaikan ya, karena ini sebenarnya C itu bisa kita ambil tidak nol ya, tapi itu bergantung pada kondisi awal yang diambil ya. Tapi dalam hal ini kita abaikan aja dulu untuk, jadi C-nya kita ambil nol. Jadi dirapatkan ya, integral dari persamaan 33.6 itu adalah persamaan 33.7. Jadi IL itulah sama dengan, jadi ini adalah arus pada induktor, itu adalah minus delta V max dibagi omega L kali cos omega T. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, kalau saya mau gambar antara tegangan dengan arus, ya kalau Anda lihat di sini, arusnya itu 33.7, sedangkan untuk tegangannya delta V itu adalah 33.6. Jadi ini sin omega T, ini adalah minus cos omega T. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ketika tegangannya itu sama dengan 0, ya, arusnya ini ada nilainya tapi dia minus. Ya. Kemudian ketika dia itu tegangannya maksimum, arusnya baru 0. Nah, ini artinya apa? Bahwa tegangan itu sifatnya mendahului dari arus. Jadi arus itu, maaf, jadi itu tegangan itu 0, arusnya mesti minus. Atau dengan kata lain, arus tertinggal dibanding dengan tegangan. Atau tegangan mendahului arus. Atau arus tertinggal dibanding dengan tegangan. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Nah, jadi kalau Anda ingat di sini, jadi minus cos omega T itu bisa kita sederhanakan, ini tidak ada sinus omega T kurangi pi per 2. Jadi dengan kata lain, antara arus dengan tegangan itu beda fasenya minus pi per 2. Paham ya? Kemudian ini juga alternatif gambaran ininya. Gambaran apa namanya fasornya. Jadi kalau Anda lihat di sini, untuk yang tegangan ya, delta V-nya itu kan ke sana. Yang delta V max. Gitu. Sedangkan untuk arus, itu dia ke bawah. Ini adalah I max. Jadi dia berbeda minus pi per 2. Minus pi per 2. Ingat ya, ini adalah kuadran 4 ya. Gitu. Paham ya? Atau ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Oh ya, nanti apa namanya akan saya berikan untuk link yang 2 minggu lalu ya, sama link yang hari ini. Oke, ini untuk induktor. Kemudian jadi di dalam induktor ini, ketika dia itu dihubungkan dengan arus AC, arus yang berubah-ubah ya gitu, fungsi dari T, itu menyebabkan adanya yang disebut reaktansi induktif. Jadi artinya bahwa apa reaktansi itu artinya bahwa induktor itu dia bereaksi akibat adanya perubahan tegangan. Nah, reaktansi induktif ini itu didefinisikan sebagai omega L, disimbolkan oleh XL. Ya, sehingga persamaan 33.9 di sini yang arus pada induktor itu tidak lain adalah delta V max dibagi XL. Gitu. Oke?
Jadi dengan kata lain, reaktansi induktif ini mirip seperti resistor, ya. Resistor. Tapi resistor akibat adanya perubahan tegangan yang bergantung pada T, menyebabkan adanya reaktansi ini. Nah, kemudian kalau Anda hitung terkait apa namanya tegangan yang pada induktor, yaitu didapatkan seperti ini pakai rumus Lenz, ya, minus L dI per dt. Kalau I-nya sama dengan ini yang tadi 3,33,8, maka akan saya dapatkan rumusannya delta VL itu adalah sama dengan minus I maksimum XL sinus omega T. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, tidak ada. Nah, ini sebuah contoh soal misalkan, ya. Jadi dalam rangkaian AC, eh, gambar 33.6 di sini, yang ini. Jadi ini bisa dikatakan adalah induktor ideal. Kenapa induktor ideal? Karena dia tidak ada hambatan. Jadi hambatan akibat bahannya diabaikan. Jadi ini adalah induktor murni. A-nya di sini induksinya itu adalah induktansinya itu adalah 25 mili-Henry. Kemudian tegangan RMS-nya itu adalah 150 volt. Hitung reaktansi induktif dan arus RMS dalam sirkuit jika frekuensinya ada 60 Hz. Nah, kalau ini Anda tinggal masukkan rumus aja, ya. XL itu sama dengan omega kali L, itu adalah 2pi kali F kali L, ya. Frekuensi udah didapatkan 60 Hz, kemudian induktansinya itu adalah 25 mili-Henry. Mili itu 10⁻³ (3). Jadi didapatkan XL-nya di sini itu adalah 9,42 ohm. Kemudian IRMS-nya Anda tinggal ganti bagi aja antara delta VL RMS dibagi XL. Jadi didapatkan IRMS itu adalah 15,9 ampere. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini pertanyaannya adalah berikutnya, kalau frekuensinya itu dinaikkan dari 60 Hz menjadi 6 kHz atau 6.000 Hz. Jadi 100 kalinya, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, reaktansi induktifnya itu dia meningkat jadi 100 kalinya. Tetapi IRMS-nya jadi menjadi lebih kecil, ya. Jadi ini sangat wajar. Jadi kalau yang di sini apa namanya seperti resistornya hambatannya kecil, harusnya besar. Kalau di sini hambatannya besar, harusnya kecil. Jadi frekuensi itu dia mempengaruhi arus yang mengalir. Oke, berikutnya itu adalah rangkaian kapasitor murni, ya. Jadi itu seperti gambar 33.9. Jadi dianggap ini adalah kapasitor ideal. Kapasitor ideal, ya. Jadi hambatan akibat bahannya itu diabaikan. Jadi kalau kita pakai apa namanya hukum Kirchhoff 2, ya, hukum 2 Kirchhoff di apa namanya pada loop tertutup itu didapatkan delta V itu sebenarnya ini dikurang delta VC sama dengan 0. Jadi didapatkan persamaan 33.13. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, delta V di sini kan sama dengan delta V max kali sin omega T. Ya. Nah, sekarang jadi didapatkan di sini kalau dari rumusnya, kapasitansi itu kan adalah Q dibagi delta VC, ya. Itu maka bisa saya dapatkan di sini Q-nya itu adalah C kali delta V max, karena C-nya kan konstan, kali sin omega T. Nah, Anda harus ingat bahwa arus itu adalah turunan dari dq per dt, turunan dari pemuatan dibagi waktu.
Ya, jadi turunan muatan terhadap waktu ya, arus itu. Jadi kalau saya turunkan fungsi 33.14 ini, itu turunan sin itu adalah cos didapatkan omega C delta V max kali cos omega T. Jadi kalau dengan menggunakan identitas trigonometri, itu didapatkan bahwa IC di sini itu adalah omega C kali delta V max sin omega T tambah pi per 2. Nah, ini kalau kita gambarkan pada apa namanya baik delta VC dengan IC kalau Anda lihat. Jadi tegangan pada kapasitor Anda lihat ketika dia itu nol arusnya maksimum. Ini dengan kata lain apa? Berarti apa tegangan itu tertinggal 90 derajat terhadap arus. Atau dengan kata lain arusnya udah maksimum tapi tegangannya masih nol. Artinya dia arus di sini dia mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Oke? Paham ya? Nah, yang sebelah kanan itu seperti biasa itu adalah diagram fasornya. Jadi kalau alternatifnya ya Anda bisa gambarkan seperti yang tadi. Ya. Jadi ini misalkan, sorry, ini maaf, saya hapus dulu. Jadi misalkan seperti ini. Kemudian untuk yang arus ya, arus itu ke sana. Kemudian untuk yang apa tegangan itu ke sana. Jadi di sini bisa terlihat kan arus itu dia 90 derajat lebih dulu dibanding dengan tegangan. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Oke. Nah, kemudian ada juga yang disebut namanya reaktansi kapasitif nih. Jadi akibat adanya perubahan tegangan, artinya tegangan itu berubah terhadap waktu, itu menyebabkan adanya, yaitu tadi apa disebutnya itu respon dari kapasitor ya. Kalau tadi respon dari induktor itu berupa reaktansi kapasitif ya. Kalau ini adalah reaktansi induktif kalau yang tadi induktor. Kalau ini adalah reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi kapasitif itu seperti respon kapasitor terhadap perubahan dari tegangan. Ya, jadi tegangannya bergantung pada waktu itu menyebabkan adanya reaktansi kapasitif. Ya, jadi kalau kita dapatkan bandingkan 33.17 ini, jadi didapatkan I maksimum ini adalah delta V max dibagi XC. Ya, di mana XC-nya di sini adalah didefinisikan sebagai 1 per omega C. Ya, ini persamaan 33.18. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini tegangan pada kapasitor ya, itu sama dengan delta V max sin omega T. Jadi dengan kata lain delta V-nya ini dia sefasa ya dengan delta VC. Jadi tegangan pada kapasitor dengan tegangan sumber. Itu dia searah. Sefase, maaf, sefase. Nah, ini juga analog dengan tadi ya. Jadi ini adalah rangkaian AC yang murni kapasitor. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, Anda suruh menghitung reaktansi kapasitifnya dengan RMS pada sirkuit. Ya, jadi ini kurang lebih mirip ya. Kapasitornya itu 8 mikrofarad. Jadi didapatkan X-nya itu adalah 332 ohm. Frekuensinya kan 60 Hz. Nah, IRMS-nya Anda lihat di sini. Ya, itu sama dengan ini.
0,452. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat, kalau frekuensinya itu dinaikkan jadi 2 kali ya. Atau karena katakanlah bisa 10 kalinya pun juga bisa frekuensinya. Kalau itu dinaikkan, kalau tadi berapa dinaikannya? 100 kali ya. Kalau dinaikkan 100 kali frekuensinya, berarti nanti ini adalah 37.700 Hz kalau frekuensi dinaikkan 100 kali. Nah, kalau Anda lihat nih XC-nya di sini, karena dia itu nanti dinaikkan apa namanya 100 kali lipat, maka nanti ohmnya apa, XC-nya di apa? Jadi berapa? Jadi 3,32 ya, ohm. Sekarang kalau dia itu 3,32 ya berarti ini tinggal dikalikan 100 saja, IRMS-nya jadi 45,2. Jadi artinya kalau frekuensi itu dinaikkan, reaktansi kapasitifnya jadi mengecil ya, sehingga arus pada kapasitor itu jadi lebih besar. Gitu. Jadi kebalikan dengan induktor tadi. Oke, apa yang terjadi kalau apa namanya tiga tiga device itu apa ya? Tiga komponen elektronik tadi itu dirangkaikan secara seri yang kita sebut rangkaian RLC. Ya. Jadi rangkaian RLC itu seperti ini. Ya. Jadi apa namanya? Ini ada delta VR, delta VL, delta VC. Gitu. Jadi apa namanya? Arusnya, maaf, sumber tegangannya itu adalah delta V sama dengan delta V max, ya, sama dengan sin, maaf, delta V itu sama dengan delta V max sin omega T. Nah, sekarang arusnya itu kita ambil bentuknya seperti ini, karena ini sin, dia sin juga, tapi ada fase di sini. Kita ambil fasenya itu minus V misalkan, seperti itu. V itu yang kita sebut namanya beda fasa. Jadi kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff 2, ya, itu akan kita dapatkan seperti ini, ya, delta V sama dengan delta VR ditambah delta VL ditambah delta VC, di mana delta VL dan delta VC itu adalah delta VR itu pada resistor, delta VL itu pada apa namanya eh, induktor, dan delta VC itu ada pada kapasitor. Oke, oke. Nah, jadi apa istilahnya? Sebenarnya aslinya kalau Anda mau ini ya, apa namanya? Jadi jangan lihat yang ini dulu ya. Jadi sebenarnya persamaan ini itu adalah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial yang ini nih. Ini kan tidak lain adalah delta V yang merupakan sumbernya. Maaf. Delta V ini tidak lain adalah I kali R kan. Kemudian yang delta VL itu adalah minus L DI per DT. Ditambah atau minus lagi. Sebentar. Ini maaf nih plus ya karena disimpan di kanan. Ini jadi plus Q per C. Gitu. Artinya Anda harus memecahkan seperti ini. Nah, jadi nanti Anda bisa dapatkan untuk I di sini kan tidak sama dengan dq per dt ya. Jadi bergantung pada bentuk
sumbernya seperti apa, itu nanti menentukan Q sebagai fungsi dari T, begitu juga I-nya yang sebagai fungsi dari T. Gitu. Oke. Nah, kebetulan apa namanya untuk kasus kita delta V-nya itu adalah yang bentuknya seperti ini. Delta V max sin omega T. Jadi Anda tinggal pecahkan aja persamaan itu. Nah, kebetulan daripada kita memecahkan yang persamaan diferensial yang rumit seperti ini, jadi aslinya seperti ini ya. Jadi delta V-nya kebetulan ini sinus. Jadi kalau kita merujuk dari yang tadi ya, delta VR juga itu pasti bentuknya sinus. Delta VL bentuknya sinus juga, sinusoidal. Delta VC juga sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah ininya, fasenya. Kalau delta VR itu fasenya 0, kalau delta VL itu fasenya plus pi per 2, kalau delta VC itu fasenya minus pi per 2. Jadi Anda bisa dikatakan menggunakan data-data ini saya hapus aja dulu ya. Jadi menggunakan data-data ini Anda masukkan 33.21 sampai 33.23 ke persamaan ini. Nanti intinya Anda dapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini adalah delta V max sin omega T, gitu ya. Delta VR itu adalah sama dengan delta VR sin omega T di sorry mohon maaf ini ini kan aja saya hapus dulu. Ini saya ambil dulu delta V. Saya ambil dulu delta V sebentar atau saya hapus dulu deh. Jadi delta V gabungan itu adalah sama dengan delta VR sin omega T itu di sini adalah ditambah delta VL cos omega T nanti minus delta VC cos omega T. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Nah, nantinya di sini Anda bisa hitung delta V di sini, yang gabungan ini, itu tidak lain adalah bentuknya itu adalah I maksimum kali R sin omega T ditambah I maksimum ini adalah XL dikurangi XC cos omega T. Nah, jadi Anda ingat apa namanya? Anda ingat ini apa namanya hubungan ini sinus kosinus ini. Anda ingat ya, jadi kalau A cos theta ditambah B sin theta ini akan sama dengan
Ini bisa saya tuliskan, misalkan ini adalah C. Anda bisa pilih sinus atau cosinus. Ini misalkan saya pilih sinus. Ini biasanya theta ditambah dengan sesuatu V gitu. Nanti Anda bisa samakan di sini. Ya. Kebetulan kalau yang ini kita ngambilnya itu adalah sinus ya. Kita ambilnya sinus. Jadi kalau saya bisa nyatakan delta V itu sama dengan eh, apa istilahnya, kita sebutnya delta V0 gitu ya. Itu adalah sinus omega T misalkan ditambah V misalkan ya. Tadi apa minus V misalkan. Oh sorry, mohon maaf. Saya kelupaan lagi. Tadi yang kita hitungkan itu adalah arusnya ya. Mohon maaf. Arus pada rangkaian RLC itu adalah delta V dibagi dengan sesuatu ya. Ini kita sebut adalah Z di sini, nanti akan kita jadikan adalah sinus omega T dikurangi V ini. Kurang lebih seperti itu. Atau ini kita nyebutnya itu adalah sebelum ini. Sebut aja ini adalah I0 ya. I0 aja lah. Kalau yang di sini apa? Sebentar. Kalau yang tadi di atas itu apa kita nyebut? I maksimum. Oke, nggak apa-apa, I maksimum. Berarti ini kita nyebutnya ini adalah I maksimum. Ini berarti adalah I maksimum. Oke, oke nggak apa-apa. Oke, anak-anak. Jadi kalau Anda uraikan pakai tadi nih yang sinus ini, itu nanti Anda bisa dapatkan gitu ya. Saya langsung aja ya, bahwa I maksimum itu adalah delta V dibagi dengan Z, kita nyebutnya. Di mana Z di sini itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL kurangi XC kuadrat. Yang kita sebut namanya impedansi. Itu. Sedangkan P di sini itu nanti terkait dengan kalau ini sin cos min sin, ini berarti tangen V itu adalah XC kurangi XL ya. Dibagi dengan. Betul nggak? Sinus cos min itu kan cos min V cos. Oke. Ya, betul. Seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait ini? Pak mau nanya. Ya, silakan. Tapi lebih ke ini sih Pak, ke apa tadi namanya? Resistansi kapasitif sama induktif itu. Ya. Kalau kalau waktu itu kita belajar tentang resistor kan ada rumus R sama dengan rho L per I. Artinya kan semua yang mempengaruhi nilai resistor tuh semuanya tuh dari kabelnya gitu ibaratnya kayak bahannya doang gitu. Kapasitas Sementara bahannya. Ya. kalau iya Pak, kalau XL sama XC ini kalau saya lihat rumusnya kan ada omega ya. Berarti itu apakah reaktansinya itu dipengaruhi sama
dari luar gitu, Pak, dari frekuensi si arus ataupun tegangannya. Iya, oke. Ya, jadi untuk yang reaktansi induktif dan kapasitif, itu pertama dia bergantung pada bagaimana sumbernya. Kebetulan di sini untuk yang sinusoidal atau harmonik, yang kita pakai sinus omega T, dia memang sangat bergantung pada bagaimana besar omega. Satu itu. Nah, baik induktor maupun kapasitor kan itu dia bergantung pada dimensinya kan, bentuk dari induktornya seperti apa atau bentuk kapasitornya seperti apa. Itu biasanya dapat dilihat dari yang induktansinya. L itu kan kemarin dia bergantung pada jumlah lilitan, kemudian ada panjangnya, kemudian ada luasnya kan ya, kalau tidak salah. Luas dari induktor ya, tutup silindernya. Kemudian kalau untuk kapasitor, sama satu lagi bahannya, di dalamnya itu apa bahannya. Untuk kapasitor juga analog mirip, dia bergantung pada luas, untuk yang paralel ya, pelat paralel bergantung pada jarak antar pelat dan bergantung pada isinya itu apa. Kira-kira termasuk itu begitu, atau bagaimana? Oh iya, Pak, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini kita bisa lihat di sini tadi ya ini disebut nama impedansi, kemudian oh ini tangannya mungkin saya terbalik ya, sebentar. Eh, XL kurangi XC ya, memang baik seperti ini. Ini kan di jumlah harusnya ini XL. Oh, oke, oke, saya mungkin terbalik ya. Harusnya ini XL kurangi XC. Mohon maaf, ini terbalik. Jadi ini harusnya ini adalah XL dikurangi XC. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Sini Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu yang A cos theta tambah B sin theta sama dengan C sin theta tambah V itu dari mana ya Pak? Yang mana? Yang di pesan Bapak? Oh, yang ini. Iya Pak. Oh, oke. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Penjelasannya mungkin lebih enak pakai yang Microsoft Board, whiteboard. Sebentar, saya perasaan di sini ada cara-cara. Coretan Vidas. Oh, dibuat baru aja lah. Ini udah terlihat ya? Halo, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Udah Pak. Oke. Ini dari trigonometri aja ya, trigonometri. Ini adalah misalkan sinus A ditambah B. Ini kan kita lihat adalah sin A cos B ditambah sin B cos A kan gitu ya. Oke, sampai sini dulu paham nggak? Iya Pak. Oke. Nah sekarang kalau saya punya
hubungan seperti ini. Ini misalkan A sin theta ditambah B cos theta gitu ya. Saya mau bentuk, ini terserah, misalkan mau saya pilih cos misalkan, atau sinus lah yang paling mudah sinus. Misalkan adalah tadi sinus eh, C sinus theta ditambah V gitu kan. Oke. Nah ini kan kalau saya uraikan pakai ini yang di atas, itu kan berarti adalah C sin theta cos V gitu ya, ditambah C kebalikan cos theta sin V. Oke, sampai seperti ini dulu ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke. Nah, berarti yang sebelah kiri ya ini kan sin theta. Ini sin theta. Ini cos theta, ini cos theta. Nah, maka bisa saya simpulkan apa? A di sini itu sama dengan C cos V, kemudian B itu sama dengan C sin V. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Yang tadi nanya Jelas, Pak. cukup jelas ya? Oke, Iya. Oh ya, Pak. Mau nanya lagi, Pak. ya. Kalau dalam konteks kreatansi induktif dengan kapasitif yang tadi, Pak, si Ya, A dan B-nya ini menyatakan siapa-siapa aja ya, Pak? kenapa? Pertanyaan tadi gimana? Kalau dalam konteks reaktansi induktif dan kapasitif tadi, Pak, si Hah? A, B, C ini menyatakan siapa-siapa aja, Pak? Si ABC tadi. Oh iya, iya, iya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang A di sini itu adalah, jadi kalau kita indikan dengan yang tadi ya, C di sini adalah Z, A di sini misalkan ini adalah R, sedangkan B itu adalah XL kurangi XC. Maksudnya itu? Oh, baik, Pak. Mengerti. Ya. Ya, nanti bagian kurang jelas, eh, Anda bisa pikirkan lagi sebelum tidur lah. Oke, sudah terlihat lagi belum? Sudah Sudah, terlihat Pak. lagi? Ya, Pak. Oke, sip. Nah, itu berarti seperti itu untuk yang RLC series. Jadi Z itu kita sebutnya namanya impedansi. Ya, jadi kalau kita lihat ininya seperti segitiga Pitagorasnya ya, R di situ misalkan garis horizontal, yang vertikal itu adalah XL kurang XC, sudut antar mereka itu adalah V ya, dan Z itu adalah yang miringnya seperti itu. Nah, nanti bisa juga Anda coba kalau eh, rangkaiannya misalkan ya sebagai latihan gitu. Whiteboardnya mana ya udah di ini belum? Kalau dia itu misalkan begini, kalau tadi kan kita dapatnya ini ya RLC series, RLC seri.
Jadi apa namanya resistor, induktor, kapasitor. Itu ini yang begini. R, L, C. Nah, itu Anda bisa yang disebut RLC paralel. Ini sebagai latihan aja walaupun ini di luar kurikulum gitu ya. Kalau namanya paralel itu ya semuanya paralel. Ini R, L, C. Gitu. Atau gabungan dari itu juga bisa. Misalkan ya, tadi ini. Kalau ini gabungan antara ini R misalkan, yang induktornya dengan kapasitornya serial. Atau ya macam-macam Anda, misalkan R dengan L-nya serial, dengan C-nya paralel. Gitu. Itu bisa banyak, jadi rangkaian itu untuk yang RLC saja itu bisa macam-macam konfigurasinya. Gitu. Nah, untuk yang seperti ini, seperti RLC paralel atau RLC gabungan seri paralel atau dan lain sebagainya, itu yang mempunyai impedansi yang berbeda ya, impedansinya berbeda. Nah, nanti yang kita bahas itu cuma sampai RLC seri saja. Untuk yang paralel ataupun gabungan macam-macamnya, Anda bagi penasaran, Anda bisa kerjakan sendiri. Tapi nanti biasanya nanti akan Anda pelajari di rangkaian listrik ya, secara khusus untuk masalah itu. Jadi di sini ambil yang mudah-mudahnya saja. Oke, saya lanjutkan ya. Apa namanya? Ini beberapa tabel tadi ya. Ada R, C dengan L, RC, RL, dan RLC gitu ya. Kemudian ininya series. Apa namanya? Ya, ini contoh soal nanti Anda bisa lihat. Nah, sekarang untuk daya pada sebuah sirkuit AC ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa pada sirkuit AC di sini apa namanya P-nya itu adalah I kali delta V. Ingat I-nya itu adalah I maksimum sin omega T kurangi V. Ya, sedangkan delta V-nya sendiri itu delta V max kali sin omega T. Gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, nanti P-nya di sini itu adalah tidak lain sama dengan ini. Sin omega T kali sin omega T kurangi V. Nah, Anda uraikan menggunakan identitas trigonometri, sin omega T kurangi V itu sama dengan apa? Jadi bentuknya seperti ini. Dan didapatkan P-nya di sini itu tidak lain adalah apa namanya? P I maksimum delta V maksimum sin kuadrat omega T cos V dikurangi I maksimum delta V max maksimum sin omega T kurangi kali cos omega T kali sin V. Nah, kalau kita lihat di sini, suku keduanya yang ini, sin omega T kali cos omega T itu tidak adalah setengah dari sin omega T. Setengah dari sin 2 omega T. Yang mana average value-nya rata-rata dari sin omega 2T itu adalah 0. Sehingga nanti yang didapatkan yang tidak 0 itu cuma yang suku pertamanya saja. Yang sin kuadrat omega T. Jadi ini tidak lain adalah nanti didapatkan persamaan 33.30. Jadi P average itu adalah setengah I maksimum delta V maksimum cos V. Cos V. Nah, kita tahu bahwa apa namanya
ini Anda bisa dapatkan ya. Jadi IRMS itu delta V RMS itu adalah delta V max dibagi akar 2. Sedangkan cos V itu adalah delta V R yang maksimum dibagi dengan delta V max. Alias tidak lain adalah ini. I maksimum kali R dibagi dengan delta V max. Jadi keduanya makin coret, maka akan saya dapatkan ternyata daya rata-rata dari sebuah rangkaian RLC itu sangat bergantung pada besar kapasitornya. Rata-ratanya ya, rata-rata. Jadi ini sama dengan I kuadrat RMS kali R. Gitu. Oke? Paham ya? Semoga paham. Nah, kemudian terkait dengan masalah resonansi. Jadi apa itu resonansi? Resonansi itu adalah rangkaian, jadi kebetulan resonansi lebih spesifik lagi resonansi dalam rangkaian sirkuit RLC ya, gitu ya. Jadi dikatakan dia itu resonansi ketika dayanya maksimum, atau dengan kata lain arusnya itu maksimum. Ini kan kalau kita lihat yang average di sini, itu kan dia bergantung yang berubahnya itu kan terhadap I saja kan, yang IRMS ya, kuadrat. R-nya kan konstan. Ya, jadi bisa dikatakan daya maksimum itu sangat bergantung pada apakah dia itu harusnya maksimum atau tidak, gitu ya. Jadi di sini dengan bisa dikatakan untuk resonansi pada rangkaian LC series itu ada apa namanya maksimumnya itu bergantung pada arusnya. Jadi arusnya di sini itu adalah delta V RMS dibagi dengan Z di sini. Oke? Nah, jadi Z itu adalah sama dengan ini kan. XL kurangi XC. Kalau Anda ini kan XL itu adalah 1 per omega, XL itu adalah omega kali L, sedangkan XC adalah 1 per omega C. Jadi arus ini menjadi maksimum itu ketika impedansinya jadi minimum, yaitu ketika XL sama dengan XC di sini. Ini yang disebut namanya frekuensi resonansi. Dan didapatkan dengan omega 0 sama dengan 1 per akar LC. Nah, jadi ini gambarnya P average ya. Jadi yang maksimum itu adalah ini arusnya maksimum kan. Ini pada omega 0-nya adalah pada 10. Sekitar 10 lah. 10 ohm. 10 apa omeganya sekitar M itu mega radian 1000 ya per second. Ini juga sama. Jadi kalau Anda lihat IRMS maksimum, P average-nya juga dia maksimum untuk rangkaian LC series. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, salah satu aplikasi dari rangkaian RLC ini ya, atau frekuensi resonansi ini adalah gelombang ini apa radio ya. Jadi kalau radio itu kan ada putar yang frekuensi-frekuensi itu, baik yang digital maupun yang mekanik ya, yang pakai putaran itu salah satunya adalah memanfaatkan frekuensi resonansi. Jadi ketika kita bisa mendapatkan apa misalkan radio Ardans misalkan ya di mana di Bandung atau radio Rase FM gitu. Itu mereka biasanya pada frekuensi-frekuensi resonansi. Jadi kita harus memutar ya merubah-rubah apa namanya rangkaian uh, apa induktor dan kapasitornya sedemikian rupa sehingga didapatkan frekuensi dari Ardan ataupun frekuensi Rase FM itu tepat dengan frekuensi resonansi dari radio kita. Jadi bisa diterima gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu dari saya. Ada pertanyaan? Transformer rasanya tidak dibahas ya. Oke, RMS, impedansi. Oke, saya pikir ini cukup.
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu sampai sini ya. Untuk absensi, Anda bisa apa namanya D6 ya. D6 itu sampai 9.40 saya settingnya. Jadi Anda bisa absensi di sana. Oke, itu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.